Temui desainer langsung. Oke, saya mengerti. Terima kasih. Mari kita mulai. Lihat resume Anda. Saya lulus dari Departemen Keuangan Universitas Washington. Benar. Mengapa memilih industri keuangan? Semua lapisan masyarakat. Setiap orang di setiap industri. Semua membutuhkan pembiayaan. Baik itu spot atau forward. Domestik. Atau kebutuhan pendanaan luar negeri. Keuangan dapat memenuhi kebutuhan ini. Ini menciptakan investasi dan pengembalian. Melalui usaha pribadi. Sebanding dengan. Setelah Anda lulus, tidak langsung masuk industri keuangan. Sebaliknya, bergabung dengan perusahaan pakaian. Itu berarti Anda di industri keuangan tidak berpengalaman. Jadi bagaimana Anda berpikir Anda memenuhi syarat? Bagaimana dengan pekerjaan perusahaan kami? Saya memang memiliki pengalaman kerja. Akan kurang. Tapi saya punya satu dari pengalaman magang kerja. Saya tahu. Pekerjaan praktis jauh lebih baik daripada pengetahuan buku. Jauh lebih kompleks dan kaya. Tapi saya punya rasa tanggung jawab. Juga memiliki kemampuan belajar yang kuat. Dan kemampuan beradaptasi. Dan saya juga lebih rajin. Dalam pekerjaan magang sebelumnya. Juga berhasil selesaikan semua pengaturan kerja. Jadi, pengalaman kerja yang didapat dari saya mendapat banyak manfaat. Tolong yakinkan perusahaan Anda. Apa yang saya pelajari di sekolah. Dan pengalaman kerja saya. Bisa membuat saya percaya diri. Memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Jika ada dana 100 juta, industri apa yang akan kamu investasikan? Jika aku punya dana 100 juta sekarang, aku akan memilih berinvestasi di fintech. Aku tidak punya pertanyaan lagi. Sinli, menjung tuji mana? Aku perhatikan satu masalah. Nilai semua plus. Tapi kenapa? Nggak punya gelar sarjana. Aku. Waktu masih kuliah. Ada mata kuliah wajib. Aku ujianin buat teman sekelas. Oak, kita interview di sini dulu ya. Kamu tunggu di luar sebentar. Makasih. Sayang banget. Prestasi segitu bagusnya. Kenapa harus ujianin orang lain sih? Ini noda reputasi. Jadi, kita mau menolak semuanya karena satu kesalahan? Nggak terima semua? Gimana interviewnya? Udah selesai? Belum. Aku nunggu hasilnya di luar. Halo. Gimana? Lancar nggak? Lumayan. Terus mereka nanya, soal ijazah sarjana, Ditanya. kamu jawab apa? Aku. Jujur aja. Kamu bilang. Itu. Bukannya itu merugikan kamu banget? Aku harus cari alasan yang lebih baik. Cari bohongan. Hal ini. Kalau mereka mau tahu, cek aja langsung bisa ketahuan. Nggak masalah mereka mau terima aku atau enggak. Yang penting aku jujur. Itu yang penting buat hatiku. Kamu benar. Jadi, bagaimanapun ini tidak berhasil. Ada satu lagi. Aku di kedai kopi di depan pintu. Kamu sudah selesai, cepat sini. Bagus. Sampai jumpa. Selamat. Kamu telah masuk. Babak terakhir wawancara kami. Selanjutnya adalah mitra pengelola kami. Dia akan mewawancarai kamu secara pribadi. Ikut aku. Terima kasih. Masuk, semoga berhasil. Silakan duduk. Bagaimana? Lihat ekspresimu.
Sepertinya kamu sudah menebaknya. Aku menebak setengah benar. Aku pikir kamu hanya eksekutif perusahaan ini. Tapi ternyata kamu ternyata bosnya. Jadi, kamu memilihku. Ya. Tapi aku tidak ikut campur dalam wawancara. Hanya 10 menit yang lalu. Wakil presiden perusahaan dan direktur pelaksana masih curang dalam ujian. Apakah ini pelanggaran serius? Sangat berisik. Apakah sudah duduk di sini? Selain kemampuanmu sendiri. Satu hal lagi. Adalah kejujuranmu. Aku mengerti. Bagus. Kita sekarang. Bisakah wawancara dimulai? Kamu, Gua itu adalah perusahaan seperti apa? Adalah perusahaan dana ekuitas swasta. Dengan investasi, berbagai industri dan perusahaan. Atau menempatkan perusahaan, melakukan pemisahan dan reorganisasi untuk mendapatkan imbalan. Apakah kamu bersedia melakukan ekuitas swasta? Jangan khawatir. Aku akan berimu beberapa menit untuk memikirkannya. Lalu beritahu aku. Aku setuju. Pertama, aku tertarik dengan investasi keuangan. Sangat tertarik pada. Kedua, jujur saja. Pekerjaan yang lebih baik. Tidak ada pilihan lain. Jadi, aku akan melakukan yang terbaik. Kemampuan maksimal. Lakukan yang terbaik. Nona Yan. Selamat. Kamu diterima. Kamu bisa mulai bekerja besok. Begitu saja. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Secara ketat. Zuko, sudah mewawancaraimu sekali. Dan aku akan mengajarkanmu langkah-langkah. Bagaimana mewawancarai? Menurutmu, apakah memiliki masalah lain? Ingin bertanya padamu. Sepertinya begitu juga. Tapi berkata, aku masih ingin mengulanginya. Perusahaan memutuskan untuk mempekerjakanmu. Karena kamu cukup baik. Bukan karena kamu mengenalku. Jika kamu tidak bekerja keras, aku masih akan memecatmu. Wawancaramu tadi mengatakan sesuatu. Semua orang, setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Aku setuju dengannya. Jangan mengecewakan kami. Aku akan bekerja keras. Jangan lupa ke Departemen Sumber Daya Manusia. Lakukan prosedur masuk. Bagus. Pihak pacarmu. Pihaknya. Aku akan jelaskan padanya. Aku akan selesaikan. Ini adalah workstationmu. Pendatang baru. Namaku Yan Xiaen. Halo, panggil saja aku Xiaen. Hai Xiaochen. Hello. Hai. Hati-hati dengannya. Li Hui itu. Xiaen akan kuserahkan padamu. Oke, tidak masalah. Xiao Chen. Kamu mencium sesuatu? Apa rasanya? Tidakkah kamu merasa? Begitu masuk ke kantor ini, udara pun terasa lebih manis? Kamu lagi, lelucon lama dari serial TVMU itu. Hanya kamu yang banyak bicara. Jangan salah, perusahaan kami memang seperti ini. Nah, ada lagi yang ingin kamu ketahui? Aku tahu. Apa pekerjaanku? Pekerjaan harian analis. Hanya berinvestasi di perusahaan. Dan mengusulkan perusahaan investasi. Minta informasi. Mencatat notulensi rapat. Kemudian di bawah bimbingan atasan. Melakukan analisis industri. Analisis pasar. Analisis perusahaan sebanding. Analisis kebijakan atau semacamnya. Lalu aku punya kesempatan untuk berhubungan denganmu. Mitra pengelola? Mitra Pengelola. Bagaimana mungkin? Biar aku kasih tahu kamu. Level Camo. Jangan level partner. Terlalu jauh bedanya. Ini kamu. Di antara kalian, melalui manajer investasi. Manajer investasi senior. Wakil presiden. Wakil presiden senior. Direktur utama. Jadi, kamu mungkin tidak punya kesempatan untuk berurusan langsung dengan partner. Tapi, aku punya kabar baik untukmu. Bos kamu adalah wakil presiden senior. Penny hebat Sin Lee. Penyihir besar. Menurutmu siapa penyihir besar itu? Kakak Silly, kamu salah dengar. Aku sedang bicara tentang wanita cantik itu. Benar kan? Yang Xiahen, kan? Mari berkenalan secara formal. Aku bosmu. Sin Lee. Halo Tuan Sin. Sudah selesai. Sudah belajar proses ketemu pacar? Tidak.
bukan pacar tidak. Teman laki-laki. Ikut aku ke kantor. Hati-hati saat masuk. Semua di bawah Xin Li. Orang yang bekerja akan melalui wawancara kedua. Dia akan menyiapkannya untukmu. Penilaian kedua. Kalau tidak lulus, Tuan Xin. 2 hari lagi perusahaan kita akan mengadakan rapat presentasi pekerjaan. Aku butuh kamu mewakili departemen kita. Sayapkan pidato. Nanti, kamu perlu melapor ke berbagai departemen. Perusahaan kami berinvestasi dalam. Mereka yang bisa dalam investasi, proyek-proyek penting. Beberapa laporan analisis. Ini adalah informasinya. Tidak masalah? Kamu adalah siswa terbaik di BGI. Hanya sebuah pidato. Tidak masalah. Jika ada pertanyaan, beritahu saya. Waktu adalah uang. Cepatlah. Oke. manfaatkan berbagai hubungan sosial. Tidak merugikan. Reputasi perusahaan di belakang. Oke. Buat investor merasa tenang. Investor seperti ini akan terus berdatangan ke Skidiko.com. Setelah popularitas platform naik, tidak akan kekurangan investor. Lakukan 3 hal di atas. Dan olah dengan hati. Platform akan semakin besar. Terima kasih. Yang terakhir adalah Yanxia N. Mari kita lihat. Saya akan datang. Halo semuanya. Saya ini. Maaf semuanya. Kuliah di departemen kami dibatalkan. Tuan Xin saya. Apakah kamu ingin bertanya mengapa? Hal ini, di depan banyak orang, kecuali. Tidakkah kamu merasa malu? Pengumpulan data tidak cukup detail. Analisis pasar tidak cukup mendalam. Menurut saya, hanya laporan ini, sia-sia total. Cinta perusahaan kami. Sudah saya katakan, jika ada masalah, tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu bisa memberitahu saya. Sekarang benda ini, tidak profesional dan tidak kreatif. Nona Yan, aku harap kamu mengerti. Cahaya akan pamer. Ini tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Aku bahkan mulai meragukan sekarang. Dia akan bergabung dengan perusahaan kami. Apakah ini keputusan yang tepat? Sejak pidato terakhir dibatalkan. Jadi rapat ringkasan hari ini berakhir di sini. Mari kita bubarkan rapat. Jangan terlalu cemas dan merasa buruk. Masih ada jalan panjang. Xiao Chen, kamu sudah makan? Sudah makan. Kalau tidak tahu, makan saja ini. Kamu makan mie instan. Kamu masih makan es krim. Tidak takut gemuk? Aku tidak beli ini. Itu diberikan oleh seseorang. Tentu siapa? Bagaimana aku tahu kalau kamu makannya? Untuk kamu. Seseorang memberikannya padaku. Ayo, makanlah. Untukmu. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Sebenarnya belakangan ini, perusahaan punya banyak proyek. Kamu tidak bisa menyelesaikan 1 dalam 2 hari. Laporan analisis yang detail dan lengkap. Sebenarnya bisa dimengerti. Tapi, kamu sedang menjadi sasaran Xin Li. Masa depanmu mungkin hanya tersisa beberapa hari baik. Benar, nanti kamu. Dia baru kembali dari luar negeri. Dia suka dipanggil Xin Li. Kamu tidak akan menyinggung Xin Li, kan? Halo. Ini aku. Kamu. Aku pernah memberimu kartu nama. Sepertinya. Simpan nomorku. Kamu orang terkenal. Aku masih berharap. Maukah kamu menelponku? Apa hubunganmu denganku? Itu saja. Bagaimana denganku? Ingin bertemu denganmu. Sekarang. Aku harus pergi bekerja sekarang. Aku tahu. Ini waktu istirahat makan siang. Tidak masalah. Aku akan datang ke tempat kerjamu untuk mencarimu. Aku ada sesuatu yang sangat penting. Ingin memberitahumu. Oke. Kalau begitu aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu.
Selamat tinggal. Siapa? Aku ingin kamu mengurusnya. Siapa yang kamu bicarakan? Gosip sudah mati. Pergi kerja, pergi kerja. Bibi, Duduk. Memesan sekangkar kopi untukmu. Tidak tahu juga, apakah sesuai dengan seleramu? terima kasih. Selamat dulu. Menemukannya begitu cepat. Pekerjaan yang sangat bagus. Kamu benar-benar mengesankanku. Kamu sudah memenangkan hadiah. Xian memang anak yang pintar. Tapi kamu tidak cukup pintar. Jika kamu benar-benar pintar, apa yang kita bicarakan waktu itu? Kamu harus tahu bagaimana melakukannya. Bukankah aku sudah mengundurkan diri? Bukan itu yang aku bicarakan. Aku bicara tentang perpisahanmu dengan Shen Hou. Tinggalkan orang yang paling kamu cintai. Kelihatannya pintar bagimu. Jika kamu benar-benar mencintai orang itu, maka pertimbangkan titik awal masalahnya. Harus berdiri, berpikir dari sudut pandang orang lain. Kalau tidak, orang itu jangan pernah melepaskannya. Kalau tidak, orang itu jangan pernah melepaskannya. Itu pasti. Apa tujuan lainnya? Mari buka jendela atap dan bicara terbuka. Denganmu sekarang, penghasilan yang sangat sedikit. Kamu tidak mampu membelinya. Apa yang ibumu hutang? Hutang judi yang besar. Itu sebabnya kamu ingin memegang Marquis Shen dengan erat. Setelah menikah, Shen Hou Sacred Alme hanya melunasi hutangmu, kan? Apalagi, sebagai orang tua Shen Hou, kami berdua mulai dari nol, tidak pernah mengizinkan orang luar untuk menghambur-hamburkan harta kami. Dari Sadat Pandang Shen Hou. Aku juga tidak mau dia menjadi bahan tertawaan dunia. Alasan pembicaraan semua orang. Hutang judi ibuku. Aku sudah melunasinya untuknya. Kami selidiki dengan sangat hati-hati. Aku sangat menyesal merepotkanmu. Tapi, urusan keluarga kami, aku akan menanggungnya sendiri. Aku tidak pernah memikirkannya. Ingin merepotkan Shen Hou. Dan aku bukan jenis gadis yang kamu pikirkan. Kamu tidak perlu menakut-nakutiku seperti ini. Kamu pikir aku menakut-nakutimu? Aku sudah bilang, ini kenyataan yang kejam. Ingin tahu di mana kamu bekerja di perusahaan seperti itu? Apa posisinya? Ini untuk kami. Tidak sulit, kan? Dengan pengaruh keluarga Shen di industri ini. Terkadang, hanya perlu satu telepon dariku. Semua usahamu akan kembali ke nol. Jadi jika kamu masih bergantang pada Hoshen, jangan putus dengannya. Ayahnya akan memperlakukan Shen Hou. Dikeluarkan dari perusahaan kami. Dikeluarkan dari perusahaan kami. Apa yang akan terjadi kemudian? Dua orang yang bermasalah, keduanya dikeluarkan dari universitas. Lagi dipecat dari perusahaan. Perusahaan mana lagi yang kamu inginkan? Akankah aku mempekerjakanmu? Di kota besar seperti Shanghai, tidak ada pekerjaan tetap. Tidak ada penghasilan stabil. Kamu bisa bayangkan, kalian berdua, bagaimana bisa bertahan hidup? Pasangan miskin dan rendah akan menderita segalanya. Sampai saat itu, tidak peduli seberapa besar cintamu. Di depan kebutuhan sehari-hari. Hanker. Hanya ada satu hasil. Berpizza. Kamu tidak perlu melihatku seperti ini. Kamu pasti berpikir, mengapa aku begitu kejam? Tapi yang kukatakan semua benar. Aku akan memberitahumu lebih banyak. Shen Hou, dia bisa menyia-nyiakan 10 tahun. Bagaimana 10 tahun lagi? Dia kembali tetap penerus grup Shen. Tapi kamu? Jika kamu menyia-nyiakan 10 tahun, apa jadinya kamu nanti? Pernahkah kamu memikirkannya? Ibuku begitu kejam. Aku rela, dia menyia-nyiakan 10 tahun. Aku juga tidak menginginkanmu membuang seluruh hidupnya. Apa kamu mengerti? Jadi, jika kamu memilih untuk putus dengan Shen Hou, tinggalkan Shanghai. Syarat yang aku setujui padamu hari itu, semua masuk. Kita bisa cari pengacara untuk notaris. Dan aku juga menambahkan, semua biayamu untuk keluar negeri. Aku yang tanggung semuanya. Aku akan tambah sedikit lagi. Aku akan cari orang, merawat ibumu dengan baik di sini. Biarkan kamu di luar negeri. Hidup tenang tanpa kekhawatiran. Bagaimana menurutmu? Kamu mengangguk untuk menyatakan,
Aku tidak pernah memikirkannya. Salah satu pilihanku. Bisa begitu berharga? Jika kamu benar-benar mencintai anakku, aku menyarankanmu untuk memilih melepaskan. Baiklah, tidak harus bersama. Ya, Cinta kecil baru akan saling berpegangan dan tidak melepaskan. Hanya cinta besar untuk melepaskan. Kamu mengangguk setuju. Kita sepakat. maksudku. Aku tidak hanya tidak akan meninggalkan Shanghai. Aku juga tidak akan putus dengannya. Aku ingin berbuat baik. Bersamanya. Kamu begitu. Biarkan aku menyaksikan. Tutor itu hebat. Bukan Bibi. Tuan Hou. Aku selalu berpikir, kamu berdedikasi untuk memikirkan kebahagiaan Hou Shen dan aku. Ternyata aku salah. Kamu hanya mendasarkan biasmu pada ingin memisahkan kami. Tapi jika alasanmu benar-benar masuk akal, kenapa kamu harus melakukan ini? Datang untuk mengancamku. Dan aku tahu, kamu terus datang padaku. Ingin mengendalikan hidupnya. Menurutmu apa yang akan dia pikirkan? Kamu pikir kita duduk di sini? Aku mengancammu. Sedangkan untuk Shen Hou, dia adalah anakku. Aku yakin dia mengerti. Kasih sayang seorang ibu. Semua yang kulakukan. Semua untuk kebaikannya. Tuan Cheng, Kenapa kamu terlihat sangat serius? Apakah terlalu banyak tekanan di pekerjaan? Cheng Ziwan. Bos Yaen. Ini adalah. Ibu Shen Hou. Halo. Halo. Kebetulan aku juga kenal Shen Hou. Jadi kamu tahu, Yaen punya pekerjaan baru. Anoli, datang untuk menemuinya. Meski begitu, Jangan khawatir. Yaen di perusahaan kami. Berperilaku sangat baik. Kami semua puas. Benar. Aku baru-baru ini. Sedikit mengenalnya sebelumnya. Urusan pekerjaan. Tapi jangan khawatir. Kami di bidang keuangan. Tidak pernah. Percaya berita. Kami hanya percaya. Data objektif yang nyata. Saya tidak tahu siapa orang ini. Tapi jika orang ini berani melakukan ini lagi. Menyerang karyawan perusahaan kami. Hanya memfitnah perusahaan kami. Pengacara perusahaan. Aku berharap ada kesempatan. Buktikan gaji tahunan jutaan dolarmu. Sepadan dengan harganya. sepertinya kalian ada pekerjaan yang perlu dibahas. Kalau begitu aku permisi dulu. Xiao Chen, ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Pikirkan baik-baik. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Duduklah, tidak apa-apa. Apa yang baru saja kamu katakan? Kenal aku. Beberapa hal dari pekerjaan sebelumnya. Ada apa? Baru tadi malam. Seseorang pergi ke kotak surat perusahaan. Mengirim dokumen anonim. Sebelumnya kamu, pada dokumen keuangan scans. Memalsukan. Karyawan kotor sepertimu. Yang harus kamu tanyakan adalah, siapa yang membawamu ke perusahaan ini? Katakan dan pergi. Rindu aku. Ceritakan tentang pergi ke Dohe Capital. Beritahu ibumu. Aku bilang, aku menyuruhnya memujimu. Aku hanya ingin dia mengerti. Ini keputusan yang sangat salah. Ada apa? Apa aku melakukan kesalahan? Kenapa tiba-tiba bertanya ini? Apa ibuku mencarimu lagi? Baik. Ibuku sudah lama setuju. Kita bersama. Mungkin dia hanya peduli padamu. Kalau begitu aku tahu. Aku ada urusan lain sekarang. Aku tidak akan beritahu lagi. Dah, oke. Dah. Kopi hitam. Terima kasih. Disajikan dengan es krim. Kamu makan mie instan. Kamu masih makan es krim. Tidak takut gemuk? Aku tidak beli ini. Ini diberikan seseorang.
Es krim dengan kopi hitam. Satu manis keras, satu manis pahit. Benar-benar spesial. Coba deh. Sepertinya. Apa yang kamu tahu tentangku? Aku lebih mengenal daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Jauh lebih dalam. Aku ingat sekali. Aku pergi ke Kanada untuk ski. Ketika aku pergi ke sana di hari pertama, tanganku patah. Temanku yang pergi bersamaku. Semua pergi bermain. Hanya aku menonton salju di dalam resor. Tiba-tiba pengen makan es krim. Akhirnya, salju sangat tebal. Berjalan sangat jauh. Baru saja aku beli kembali. Itu hidupku. Es krim terbaik yang pernah kumiliki. Semuanya dikeluarkan dari freezer. Tapi es krim musim panas lembut. Es krim musim dingin. Sedikit lebih keras. Sedikit sepi dan sunyi. Tidakkah kamu pikir ini aneh? Ketika orang masih muda, mereka semua suka manis dan benci pahit. Seperti itu, rasa kebahagiaan pertama dalam hidup. Tapi ketika aku dewasa, banyak orang mulai menyukai rasa pahit. Mungkin karena ketika aku dewasa, baru kemudian mulai benar-benar mengerti. Pahit itu bagian dari hidup. Tidak bisa dihindari. Kamu hanya bisa belajar merasakannya. Kamu coba. Makan es krim ini lagi. Terlalu dingin. Pahit dulu, lalu manis. Cobalah. Bagaimana? Gigiku. Gigi hampir copot. Apa yang ingin kamu katakan? Sama-sama. Sama-sama. Sebenarnya hidup mungkin tidak selalu indah. Perjuangan-perjuangan itu bisa membuatmu lebih kuat. Perubahan-perubahan itu bisa membuatmu lebih cerdas. Itu. Aku akan membawa kekuatanmu bersamaku. Hizi pulang duluan. Agar gajiku tidak dipotong. Dadah. Pak Ho, kopi Anda. Oh ya dengar, semua syuting sudah selesai. Hebat. Transfer ke saya nanti. Baik. Ayo pergi. Halo. Cek seseorang untukku. Ketua Shen's Corporation. Ho Yuezhen. Tuan Sin. Masuk. Ini yang aku lakukan lagi. Laporan analisis. Apa maksudmu? Penicillin. Aku hanya ingin membuktikan. Sudah berusaha. Bukan keputusan yang salah. Semoga tidak sia-sia kali ini. Tinta di printer perusahaan. Bagaimana jika sia-sia lagi? Kalau cuma buang-buang waktu lagi. Aku akan prioritaskan keuntungan. Stop loss Cedra. Taruh di situ. Tuan Sin. Laporan bulanan perusahaan kedepannya. Semua serahkan padamu. Selain itu, aku tidak suka dipanggil Tuan Sin. Panggil aku Sin Li. Baik. Liwi. Ikut aku ke ruang rapat. Oke. Selamat. Selamat dari Sin Li tanpa cedera. Cepat. Datang. Kalau aku, harapan utama, bekerja sama dengan Dohe Capital. Jadi syarat lainnya. Lao Zheng, bukan berarti tidak bisa dibicarakan. Lao Zheng. Aku bilang Lao Deng. Maksud kamu apa? Kamu tidak akan kuliah. Sudah kerja sama dengan Dohe Capital? Untuk aku datang lebih awal hari ini. Lihat sopirmu di bawah. Kalau tidak hampir, terperdaya olehmu. Bagaimana? Kamu main koter dan gangku?
Kamu, duduk dulu baru bicara. Siapa yang menipumu? Kita semua punya batasan. Batasanmu adalah uang. Batasan aku adalah kerjasama. Oke. Nona Sin. Jangan menunda-nunda. Kasih aku jawaban yang menyenangkan. Selain dan aku sini. Dengan siapa kamu bekerja sama? Ada waktu? Antarkan 2 kopi untukku. Baik. Tuan Luo minum kopi. Terima kasih. Kopi apa yang diminum? Bukan hanya untuk kopi. Lalu, jangan teh buburu. Saya percaya Tuan Sin. Pasti ada pengaturan untuknya. Yan Shaochen, duduk dan dengarkan. Tidak ada kata sama sekali. Kamu bilang. Dengan siapa Anda memilih untuk bekerja sama? Saya juga tahu. Ya, kalian. Kita semua punya jawaban, kan? Itu. Kakak Sin Li, boleh saya mengatakan sesuatu? Pendapat saya, Katakan. itu saja, Tuan Luo. Di mana kita? Ini juga akan memakan waktu. Pikirkan lagi. Tapi pastikan akan membalas Anda secepat mungkin. Tapi di pihak Anda, hanya kali ini situs web mobil bekas. Mengimplementasikan operasi fisik. Tuh, perluas toko offline. Ada kelanjutannya. Layanan perawatan dan garansi. Rencana perencanaan. Dan anggaran terperinci. Dan belum diberikan kepada kami. Jadi penilaian kami juga akan ada hambatan. Tapi, dari Nissin Technology, rencana perencanaan situs web mobil bekas sangat lengkap dan detail. Apa maksudmu? Jelas Anda dan Anda pikir. Bekerja sama dengan Rixin Technology, kan? Saya, Kamu Piker Markaka Luo? Mau makan apa? Vegetarian? Aku ikut lari bareng kamu. Buang-buang waktu. Tuan Luo, Kakak Sin Li. Tuan Luo. Tuan Luo. Terlalu impulsif. Yan Shaochen, kamu keluar. Tunggu, tidak perlu. Nona, duduk dulu. Tuan Sin itu? Gadis kecil itu benar. Informasi ini, aku belum membayar semuanya. Mari bicara tentang proyek. Lalu ini, sudah waktunya mengubah sikapnya. Gadis kecil, sudah lihat? Perusahaan kita kali ini. Informasi proyek? Tuan Sin. Gadis kecil ini sangat baik. Sangat serius. Jika kita kali ini, Rixin Technology dan Dow Capital. Jika kerja sama bisa berjalan lancar. Aku harap Nona Yan bisa menjadi analis proyek kita. Analis. Dow Capital dan Rixin. Rencana analisis investasi kerjasama. Aku serahkan padamu untuk mengerjakannya dengan baik, oke? Tentu. Kami dari Capital selalu berdasarkan kebutuhan pelanggan. Tunduk pada itu. Tidak masalah. Kalau begitu sudah disepakati. Sepakat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Selamat tinggal. Pinter-pinter. Aku bosmu. Aku yang milih kriteria penilaian? Atau menurutmu, Yanxian, kamu lebih mampu dariku? Kendalikan progres proyek. Siapa yang menyuruhmu berada dalam situasi ini? Katakan dengan jelas. Jawaban yang tendensius. Jika kamu begitu ambisius, kenapa kamu hanya seorang analis? Kamu bisa ambil posisiku. aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ja? Kuharap kamu mengeluarkan laporan analisis. Aku pantas dapat keberanianmu hari ini. Proyek itu. Lebih baik aku lakukan seperti yang kamu katakan. Proyek apa? Iya, proyek itu. Oak. Kamu tidak mau pergi. Ayo jalan, ayo pergi.
Halo, apakah kamu agen properti? Aku bisa selain Hegel. Cheng Ziuan. Perusahaan ini. Ada karyawan yang lembur. Benar. Tunggu sampai dia pulang kerja. Kunci pintu lagi. Terima kasih. Terima kasih atas kerja kerasmu. Selesai. Bos, kamu juga lembur. Benar. Lembur. Ulang. Aku juga harus urus pekerjaan. Kenapa kamu lembur? Aku tidak bayar uang lembur? Aku rajin bisa menutupi kekurangan. Aku dapat perusahaan. Dengan karyawan sepertimu. Merasa bahagia. Enggak, untuk karyawan sepertiku. Hanya merasa sedih. Sebenarnya, hidup manusia ini di tahapan yang berbeda. Melakukan hal yang berbeda. Untuk menanggung konsekuensi yang berbeda. Ada beberapa hal. Tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Sudah cukup larut sekarang. Apakah kamu ingin aku mengantarmu pulang? Tidak perlu. Aku masih harus mencari Tuan Sin. Sin Lee. Saat ini dia. Mungkin tidak terlalu ingin melihatmu. Aku ingin menghadapi. Berikan dia file ini. Biar aku tunjukkan sesuatu. Jika kamu harus pergi, jika kamu melihatnya, aku bisa mengantarmu ke sana. Tapi hasilnya, kamu mungkin tidak akan puas. Apakah kamu masih akan pergi? Pergi. Halo Lauli. Jemput aku di bawah dalam 10 menit. Bos, aku hanya penasaran. Kenapa kamu tidak menyetir sendiri? Tidak punya SIM Cina.
Tuan Sin ada di sana. Kenapa kamu tidak menyangka? Tuan Sin, seperti ini di kehidupan pribadi. Dia punya sesuatu yang lebih hebat. Hai Tuan Sin. Ada apa? Aku sudah mengambil Sin Technology. Analisis rencananya sudah siap. Apa? Solusi analisis di Sin Technology sudah selesai. Kenapa kamu tidak melihatnya? Sekarang adalah waktu pribadiku. Aku tidak punya kewajiban. Bekerja denganmu. Bicarakan setelah jam kerja. Camel Lamber. Aku sama sekali tidak ingin memujimu. Tentu saja ini kebebasanmu. Tapi menurutku, sangat bodoh. Di sini terlalu berisik. Ayo keluar. Jalan-jalan. Sudah larut. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak. Aku bisa pulang sendiri. Aku sudah cukup merepotkanmu. Tidak ada bus pada jam segini. Aku akan naik taksi pulang. Kamu mau naik taksi? Tuan Cheng. Aku sangat iri padamu. Sampai jumpa besok. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi, Xian. Selamat pagi. Datang awal. Yen Xiaochen. Kamu pasti tidak pergi tadi malam. Bawakan aku satu lain kali. Oke, aku akan bawakanmu lain kali. Kamu tidak tadi malam. Kalian semua lembur di kantor, kan? Ya, Kamu tidak kenal Xin Li. Apa yang paling kamu benci tentang karyawan yang lembur? kenapa dia memilihnya? Karyawan lembur. Aku beritahu kamu. Apa yang paling tidak disukai Xin Li? Hanya membuang waktu di kantor. Di matanya. Ini tanda ketidakmampuan. Alasan aku memintanya. Pindah ke grup Xin Li. Hanya karena aku tahu. Dia tidak pernah meminta karyawan lembur. Kamu belum menyelidiki hal-hal ini dengan jelas. Bagaimana bisa bertahan di masa depan? Halo Bibi Tian. Xiaochen, ada hal buruk terjadi. Apa yang terjadi dengan ibumu lagi? Ibumu, dia berhutang pada rentenir. Debt collector sudah datang ke rumahmu. Bawa ibumu keluar dari tempat mahjong itu. Bawa pulang dia sekarang juga. Dan itu membuat rumahmu berantakan. Aku mengerti. Kau paham. Cara kamu bicara. Kenapa kamu seperti ibumu? Ibumu juga begitu. Sepertinya tidak masalah. Rumahmu. Semuanya sudah jobrak-abrik. Si rentenir bilang, kasih keluargamu 2 hari lagi. Kalau ibumu tidak membayar lagi. Aku akan potong jarinya. Berapa hutang ibuku? Sepertinya 160.000. Oke. Aku kenal Tante Tian. Kamu. Tolong jaga ibuku sekarang. Masalah uang. Aku akan atasi. Ok. Terima kasih. Ya ampun 160.000. Ada apa, Xian? Baik.
Li Hui, aku harus keluar. Sebentar lagi sidang. Tolong minta cuti untukku. Baik, Terima kasih. ada apa? Selamat pagi. Dia libur kerja. Apa yang baru kamu katakan padaku? Baik, ayo pergi. Waktu terakhir, informasi semua kasus investasi dan analisis serta ringkasan terkait sudah dibagikan ke semua orang sudah dapat. Jadi aku ingin mengundang Li Hui. Jelaskan pada kita semua. Ok, Kek Exenli. Itu saja, informasi yang tersedia untuk semua orang. Bisa dilihat. Di kuartal terakhir, departemen kami. Untuk domain internet kami. Ada juga bidang ekonomi berbagi. Melakukan beberapa pengembangan. Dan bagaimana sekarang? Sudah termasuk dalam Siawang Bicikle. Ada juga orang bagi. Total 13 perusahaan. Sudah kami tarik. Di dalam tim kami. Jadi sekarang. Maaf, saya harus menerima telepon. Lanjutkan. Lanjutkan. Bagus. Total ada 13 warga. Saya merasa. Halo. Ada sesuatu yang terjadi, kan? Ya. Ada sesuatu yang terjadi. Keluarga yang berutang 160 yuan pada seorang. Orang-orang sedang mengejarmu. Ini cukup heboh. Saya berencana untuk pergi ke sana dan melihat. Oke. Jangan buru-buru ke sana dulu. Saya akan memikirkan cara. Bagus itu saja. Maka bisa terjadi. Membuat proyek ini sukses. Sebenarnya kami lihat, masih ada ini di belakang kami. Termasuk aspek kontrak. Tuan Cheng. Lanjutkan. Bagus. Sebenarnya, sekarang kami. Blockchain ini. Juga sangat-sangat populer. Itu beberapa lalu. Sudah melakukan beberapa. Kamu bebas saja? Baik. Aku akan mengirimkannya nanti. Ini laporan hari ini. Search Motion. Apa yang kita lakukan kuartal lalu? Tidak terlalu puas. Hasil yang bagus kuartal lalu. Sore hari ini, aku dan Tuan Cheng akan mentraktirmu. Bagus. Tuan Xiaoxia, Tuan Cheng. Mari kita akhiri rapat hari ini di sini. Aku akan keluar sebentar sebelumnya. Ini akan sulit bagimu nanti. Aku akan mentraktirmu sore. Terima kasih, Tuan Cheng. Kalau begitu mari kita bubar. Langsung kirim ke emailku saja. Kalau begitu aku akan langsung silahkan. Informasi dikirim kepadamu. Bagus. Apakah kamu perlu meneleponku? Halo, Wei Tong. Hello, Xiao Chen. Kamu sekarang. Apakah kamu punya uang yang tidak terpakai? Bisakah kamu meminjamkanku sedikit? Berapa yang ingin kamu pinjam? Aku akan memberikannya semua padamu. Banyak sekali. 16 arah. 160.000. Apakah kamu yakin dengan apa yang aku katakan? Apakah itu 160.000? Aku yakin. Apakah kamu tergesa-gesa? Mendesak. Aku ingin mengatakan jika kamu tidak terburu-buru. Aku akan mencoba membantumu mengumpulkannya. Tapi kamu juga tahu aku tidak punya pekerjaan. Jadi tabungan kecilku tidak cukup untuk kamu ingat. Sepersepula. Apakah sesuatu terjadi padamu? Ada sesuatu yang terjadi di rumahku. Lalu apakah kamu memberitahu Marquis Shen? Aku tidak ingin dia tahu. Aku mengerti. Jangan khawatir, biarkan aku membantumu memikirkan solusi. Tapi aku tidak yakin. Aku bisa membantumu. Oke, terima kasih. Aku tidak menyangka kamu biasanya tidak sering mencariku. Besar sekali urusannya sampai mencariku. Hanya bercanda. Aku akan membantumu mencari cara. Merepotkan sekali kamu. Sampai jumpa.
Tuan Cheng. Awalnya, turun untuk membeli secangkir kopi. Aku lihat sosok dari belakang. Sangat mirip denganmu. Jadi datang untuk melihat. Ternyata benar-benar kamu. Sekarang aku menemukan. Kamu benar. Apa? Itu pahitnya kehidupan. Itu bagian dari hidup. Jika tak terhindarkan, belajarlah untuk merasakannya. Kalimat ini sebenarnya ada kelanjutannya. Apakah kamu ingin tahu? Hanya setelah merasakan kepahitan. Untuk merasakan hidup. Sungguh indah. Artinya, jika ingin mencapai masa-masa indah, harus menghadapi kesulitan terlebih dahulu. Setelah beberapa kali tempaan. Apakah ini sup ayam? Ada apa? Ini masalah hubungan. Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Bisa membuatmu workaholic. Bolos kerja. Pasti sesuatu yang besar. Hal besar bisa terjadi padamu. Hanya beberapa potong. Tidak sulit ditebak. Aku sekarang sangat butuh uang. Berapa banyak yang dibutuhkan? 160.000. Ini urusan keluarga. Sudah menemukan Marquis Shen? Shen Hou baru mulai bekerja sekarang. Dia pasti tidak punya uang sebanyak itu sendiri. Jika aku tanya, dia pasti akan meminta uang dari ibunya. Lalu jika dia pergi ke ibunya, apakah ini mungkin ya? Apa yang dikatakan ibunya? Aku tidak mau mengaku kalah. Sepertinya kamu masih terlibat. Apa artinya? Dia mau menang atau kalah sekarang? Masih tergantung pada Ibu Shen Hou. Apa yang kukatakan padamu hari itu? Atau tergantung. Apakah kamu akan menyeret Shen Hou ke bawah? Di mana kelahirnya? Bukan di sini. Kamu dan Shen Hou berasal dari dua orang dari dunia yang sama sekali berbeda. Keduanya ini bertemu, pasti akan saling mempengaruhi. Kesenjangan realitas yang tidak bisa didamaikan akan membentuk bayangan. Dari kalian, tekad untuk saling bertoleransi adalah cahaya yang menerangi bayangan. Apakah kegelapan yang menghalangi cahaya? Atau cahaya yang menerangi kegelapan? Tergantung seberapa kuat cahayanya. Kamu dan Shen Hou berasal dari dua orang dari dunia yang sama sekali berbeda. Keduanya ini bertemu, pasti akan saling mempengaruhi. Kesenjangan realitas yang tidak bisa didamaikan akan membentuk bayangan. Dari kalian, tekad untuk saling bertoleransi adalah cahaya yang menerangi bayangan. Apakah kegelapan yang menghalangi cahaya? Atau cahaya yang menerangi kegelapan? Tergantung seberapa kuat cahayanya. Jadi, bagimu, Shen Hou, apa itu? Kamu bilang ini sekarang. Semuanya terlalu abstrak. Pikiranku sedikit bingung sekarang. Aku lebih khawatir sekarang. Di mana aku bisa mendapatkan 160.000? Kalau begitu, jika aku bilang, aku bisa meminjamkannya padamu. Kenapa? Mungkin karena kebetulan aku kaya, kan? Tidak, maksudku. Apa yang akan kamu lakukan? Pinjam saja jika kamu bilang begitu. Percaya padaku begitu saja. Sekarang aku bosnya. Kamu adalah karyawan, kan? Karyawan, bekerja keras tanpa gangguan. Seharusnya itu adalah bosku. Bagian dari kewajiban. Tapi hubungan kerja hanya sementara. Tidakkah kamu takut aku akan kabur? Jangan lupa. Aku tahu di mana rumahmu. Kecuali kamu tidak pernah pulang seumur hidupmu. Aku ada masalah. Kalau tidak, aku akan menemukanmu cepat atau lambat. Kalau begitu aku tidak akan menunggu sampai kamu. Aku akan datang untuk menagih utang. Gajiku sekarang setelah pajak 8.006. Jika pembayaran dilakukan secara cicilan, kamu potong 5.000 setiap bulan. Dengan cara ini, aku bisa melunasinya dalam 3 tahun. Bagaimana kamu bahkan mereka semua memikirkannya dengan sangat matang. Apalagi yang harus aku khawatirkan? Aku pikir, kamu tidak membutuhkan tidak sekali untuk bisa melunasi. Kamu tidak bertanggung jawab sekarang. Analisis proyek Nissin Technology. Jika kontrak berhasil ditandatangani, kamu bisa mendapatkan komisi. Akan ada bonus akhir tahun di akhir tahun. Seharusnya 6 digit. Sebenarnya 160.000.
Bukan jumlah yang besar. Apakah semudah itu menghasilkan uang? Saya mau. Saya mengakui kemampuanmu. Juga untuk perusahaan saya sendiri. Percaya diri. Memiliki bos yang begitu percaya diri. Saya ada tekanan untuk membayar uang. Tidak sebesar itu lagi. Anggap saja begitu. Saya sudah mengerjakanmu sebelumnya. Doronglah. Terima kasih Tuan Cheng. Terima kasih atas pengakuan Anda terhadap saya. Dan kepercayaan pada saya. Baik. Sudah begitu lama. Sekarang semuanya sudah terselesaikan. Jika kamu tidak kembali bekerja, saya benar-benar ingin memotong gajimu. Bagus. Kamu tidak akan membeli kopi. Ya, Baik. Bos, tolong lihat. sejujurnya. Sudah lama tidak bertemu. Hal kuno seperti ini. Tua tapi efektif. Saya pergi dulu. Tunggu sebentar. Jika kamu pergi begitu saja, orang di perusahaan akan berpikir. Surat pernyataan apa yang harus saya minta untuk kamu tanda tangani? Ada tamu. Itu. Haruskah saya mengetuk pintu? Kapan kamu pernah mengetuk pintu? Saya pergi dulu. Tunggu sebentar. Secangkir kopi ini untukmu. Ziyuan, kamu minum kopi lagi. Apakah kamu masih makan es krim? Kamu tahu, kamu akan sakit perut jika melakukan ini. Setiap kali kamu sakit perut, kamu ingin saya membelikan obat sakit perut? Perutmu sakit dan aku juga merasa kasihan padamu. Cepat, aku sudah minum obat sakit perut. Air ini hampir pas. Untukku tidak apa-apa. Perutku tidak sakit. Suka makan atau tidak? Ibu 160.000. Sudah ditransfer ke kartumu. Hubungi aku segera jika sudah melihatnya. Yan Xiaochen. Tidak. Kamu kemana saja? Jangan salahkan aku jika tidak mengingatkanmu. Selama waktu kamu pergi, bisa kamu menanyakan asli, kekhawatiran dan pertanyaan. Kamu tidak meminta cuti untukku. Aku yang mengundangmu. Bisakah aku tidak mengundangmu? Aku mengundangmu sebelum rapat. Dia bertindak sangat acuh tak acuh. Bahkan tidak mengangkat kepalanya. Mengerti. Rapat. Hasilnya akan setengah jalan. Tidak tahu apa yang terjadi. Tuan Cheng tiba-tiba pergi. Setelah rapat, dia bertanya lagi padaku. Hino Yan Xiaochen, kenapa mengambil cuti? Apa yang harus aku katakan? Apakah kamu mengikuti Tuan Cheng? Apa yang kamu bicarakan? Bercanda, jangan terlalu serius. Aku hanya tidak mengenal kakak Sinli. Kenapa kamu menargetkanku seperti ini? Tidak ada yang tidak ditargetkan. Memiliki bos yang ketat adalah hal yang baik. Melihat kamu baru saja tiba, aku khawatir kamu mungkin terjebak. Penjinggat Rama. Kakak Sinli dan Tuan Cheng. Hubungan khusus. Seberapa spesial? Dikatakan. Kakak Sinli dan Tuan Cheng. Ketika mereka sedang belajar di luar negeri, baru saja saling mengenal. Tuan Cheng memulai bisnis di luar negeri. Kakak Sinli akan menemaninya. Langkah demi langkah. Mendirikan Dough Capital. Tapi setahun yang lalu, Tuan Cheng tiba-tiba mengubah semua. Bisnis perusahaan. Semua dipindahkan kembali ke Cina. Kakak Sinli kembali bersama. Kalau dihitung begini, waktu dia mengikuti Tuan Cheng, lebih lama dari Tuan Kiao. Jangan lihat posisi Tuan Kiao. Lebih tinggi dari kakak Sinli. Dia melihat kakak Sinli. Kita juga harus waspada 3 poin. Kenapa tidak tanda tangan? Ini tidak pantas. Aku tidak peduli, aku harus tanda tangan. Ada info dalam lagi. Kakak Sinli dan Tuan Cheng. Dia mengaku masih single. Tapi, kakak Sinli tidak hanya tahu password rumah Tuan Cheng. Dia sering menginap di rumah Tuan Cheng. Jadi, ada banyak tanda bahwa kakak Sinli dan Tuan Cheng ini adalah
Romanza Cantorum Legendaris. Apa yang terjadi dengan romansa bawah tanah? Tidak bisa diumumkan? Tuan Cheng mungkin mencoba menghindari kecurigaan. Apa kamu mau? Banyak orang di perusahaan dan mereka banyak bicara. Sang Gemara Paken. Kakak Sin Li juga tidak mencari status. Hanya ingin tenang. Bersama Tuan Cheng. Coba pikirkan begini. Menjadi penyihir juga tidak mudah. Yan Xiaochen, kamu tahu sesuatu lagi? Apa yang bisa aku tahu? Cepat katakan, cepat katakan, cepat katakan. Cepat katakan. Aku mohon, kakak. Pikiranku sekarang. Kacau balau. Kamu masih di sini bergosip denganku. Bisakah kamu tenang sebentar? Hanya bercanda. Kenapa kamu begitu serius? Kerjakan dengan cepat. Selamat tinggal. Biarkan saja. Kalau begitu lihat dulu. Proyek Pak Zhao. Bagaimana obrolannya? Sudah hampir selesai. Lihat apa yang aku lakukan. Setension Wongke, Ketentuan Hukum Ketenagakerjaan Nasional. Jam kerja harian. Tidak lebih dari 8 jam. Jam kerja mingguan. Tidak lebih dari 44 jam. Dia pasti sudah melebihinya sejak lama. Bagaimana dengan membayar karyawan di bawah standar? Tuan Cheng, Tuan Kiao. Tidak, aku berutang pada kreditorku. Aku ingin membayar utang lebih awal. Jadi kita harus bekerja lebih keras. Bagus untuk melunasi utang. Ini atas kehendakku sendiri. Perusahaan tidak perlu bertanggung jawab. Creditor. Kamu pikir begitu? Kreditormu. Kamu pasti sangat senang. Aku mendengar tentang proyek Rixin Technology. Analisis kasus. Ditolak oleh Sin Li. Jika tidak berhasil sekali, coba lagi. Rajin selalu bisa menutupi kekurangan. Jadi aku bilang di rapat siang tadi. Aku bisa melihat versi kedua rencanamu. Aku menantikannya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku juga menantikannya. Teknologi, peringkat kredit saat ini. Dinilai 3A. Teknologi, dinilai 2A. Terima kasih. Jadi rencanamu. Rixin Technology. Return on investment untuk proyek ini adalah yang tertinggi. Benar. Bagaimana? Apakah Anda memiliki saran lain? Laporan ini. Data detail. Decrypt all the Rixin Technology. Q&He Technology. Termasuk kondisi bisnis. Semua data yang diperlukan. Penilaian komprehensif. Dan bahkan ada sampling kredibilitas. Sejujurnya, ini pertama kalinya saya melihat pendatang baru. Menulis laporan analisis. Sangat komprehensif. Saya tidak ada masalah. Sangat bagus. Terima kasih Tuan Kiao. Ini pertama kalinya saya mendengarkan Tuan Kiao. Bagaimana Anda mengevaluasi laporan seperti ini? Tidak terutama dia. Saya harus layak mendapat 2 kata itu. Benar. Itu bagus. Lalu proyek ini. Saya serahkan kepada Yan Xiaen. Baik Tuan Kiao. Apakah Anda memiliki hal lain untuk dilakukan? Tidak ada lagi. Bubarkan rapat. Kamu sepertinya tidak sebahagia yang saya bayangkan. Seperti yang diharapkan. Bagaimana dengan kreditor Anda? Dia seharusnya sangat senang. Karena dia sangat. Saya akan segera menerima pembayaran Anda. Dia seharusnya diharapkan. Baiklah, Eo. Bagus. Bagus. Saya pergi sekarang. Halo, di mana ya? Di sana. Bagus.
Tuan Deng. Nona Yan, menantikan kerja sama dengan Anda. Mari kita mulai. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang juga. Pasar mobil bekas domestik. Model penjualan utama. Berdasarkan biaya penilaian. Dan sewa. Selamat pagi, Kak Cindy. Masuk. Ini sesuai pernyataan Anda. Kontrak Jepang Singapura yang telah direvisi. Lihatlah. Taruh di sana. Bagus. Aku pergi. Minem Air. Terima kasih. Apa ini? Kenapa kamu menyalin ini? Tentu saja berguna. Salin saja. Halo. Iya. Permisi, tolong sampaikan ke Tuan Deng. Kami akan segera sampai. Akan segera membalas Anda. Oke. Selamat tinggal. Apakah dia penyihir? Saya harus menandatangani. Aku tidak akan menandatanganinya untukmu. Aku baru saja masuk dan melihat. Kontrak yang diletakkan di posisi itu. Dia bahkan tidak menyentuhnya. Ini bukan gayanya. Dia selalu sangat efisien. Aku hanya ingin bilang dia sengaja menargetkanmu. Terakhir kali Tuan Deng dan Tuan Luo datang. Benar. Jangan dipikirkan. Hanya satu kerjasama yang tidak berhasil. Ambil ini sebagai pelajaran untukmu. Aku beritahu kamu. 3 aturan utama di tempat kerja. 1. Makan. Aku beritahu kamu gratis. Bagus kalau kamu menganggap diam berarti setuju. Pertama, jangan sakiti atasanmu. Kedua, jangan sakiti atasan langsungmu. Ketiga, tidak bisa disakiti. Atasan yang sulit. Terutama atasan perempuan. Tapi bukan, tidak ada cara untuk memecahkannya. 2 kali makan. Bagus kamu diam saja. Pertama, kamu harus belajar menunjukkan kelemahan. Lalu belajar patuh. Terakhir, tunjukkan kesetiaanmu. Lihat ini, jika tidak ada cara lain. Dan pasal 4 apa? Yang terbaik adalah bertindak. Pergi. Lucu sekali. Bagaimana mungkin aku pergi? Aku beritahu kamu. Aku harus memenangkan proyek ini. Xiao Chen, kamu sudah lama bersama perusahaan. Kamu akan tahu, faktor apapun bisa saja membuat proyekmu tidak bisa dinegosiasikan. Jangan dipikirkan. Jika kontrak tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa mendapatkan proyek. Tidak hanya tidak bisa mendapatkan komisi. Perusahaan juga akan rugi. Tapi perusahaan tidak. Setiap uang harus dicari. Setiap proyek. Semua sudah diselesaikan. Hanya karyawan yang harus berjuang. Biarkan setiap proyek perusahaan. Setiap kontrak bisa dinegosiasikan. Dengan kita, baru bisa mendapatkan komisi. Lalu kamu peduli. Bagaimana dengan perusahaan? Atau komisimu sendiri? Aku peduli. Yan Xiaochen, kamu hanya terobsesi dengan uang. Kamu benar. Aku punya julukan Xiao Chai Fan. Betul sekali. Bos, Tuan Cheng. Minum air dulu. halo Tuan Deng. Karena itu, evaluasi menyeluruh dari berbagai aspek. Menurut saya kita. Kalau kamu sibuk, Bicarakan nanti saja. Proyek Jepang. Siapa yang menyuruhmu menolaknya? Aku baru saja bilang. proyek ini tidak cocok. Ada masalah. Kedua, Tugas saya untuk menolak. Nona Yan. tidak apa-apa. Duduk. Mari ngobrol santai saja. Tidak usah terburu-buru. Tuan Deng, kamu punya banyak proyek besar. Pasti tidak terburu-buru untuk yang satu ini. Kamu bilang proyek kita. Apakah macet di suatu tempat? Ini masalah audit internal. Tapi jangan khawatir. Aku sudah terus mendesak. Aku mengerti. Apakah orang ini Xin Li? Kemampuan kerja sangat kuat. Tapi terlalu sombong. Tidak memberi kesempatan pada pemula. Kamu bisa bilang bahwa proyek ini sebenarnya menguntungkan bagi kita berdua. Terus menunda-nunda. Tidak ada artinya. Akhirnya kita hanya bisa membicarakannya. Gimana ya? Dia muda dan berbakat. Aku dengar. Proyek kita adalah Tuan Cheng dan Tuan Kiao.
Aku serahkan sepenuhnya padamu, kan? Tidak heran, Xin Li takut? karena aku serahkan padamu untuk memimpin. Maka kamu adalah dari perusahaan. Perwakilan resmi, kan? Agen resmi, kan? Itu saja. Kali ini kamu harus paham, kan? Tidak masalah. Siri terbesarku. Hanya sabar dan baik hati. Kapan kamu siap? Baik. Aku tidak keberatan mengulanginya untukmu. Aku sudah memeriksa informasi yang kamu minta. Baru saja dikirim ke emailmu. Ada apa? Ini dia. Kontrak antara kita. Kamu bisa melihat lebih detail. Di mana aku bisa mengalah? Aku mengalah. Aku sangat tulus. Bekerja sama dengan Dohe Capital. Dan melalui kali ini. Bagaimana dengan kontak dengan Nona Yan? Aku merasa meskipun kamu masih sangat muda, tapi sangat mampu. Hanya karena beberapa orang terus menekan, tidak bisa tampil maksimal. Yang kurang hanya kesempatan. Jika kali ini kita bisa bekerja sama dengan sukses, aku yakin Nona Yan pasti akan menjadi bintang di Dohe Capital. Blockbuster. Tentu saja. Bagaimana dengan Rixin teknologi kami? Aku juga tidak akan memperlakukan Nona Yan dengan buruk. Kami akan memberimu secara pribadi. Nomor ini. Beri aku 20.000. 200.000. Liwi. Laporannya akan segera siap. Di mana Yanxian? Yen Xiaochen. Dia pergi ke Rixin teknologi. Dia bilang tertarik dengan proyek ini. Harus menang. Dia menyukainya dari atas langsungnya. Pergi mencari desainer. Memodifikasi rencana tanpa izin. Langsung diserahkan ke pihak A. Sayal. Sialan. Maaf. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat terhubung. Yan Xiaochen, aku peringatkan kamu. Jangan mengambil keputusan tanpa izin. Permisi. Bagaimana? Tidak masalah. Aku sudah melihat. Syarat yang diberikan Tuan Deng kepada kami. Sangat bagus. Aku percaya Tuan Cheng dan Tuan Kiao juga akan sangat puas. Benar, tapi... Tapi apa? Bukankah kamu baru saja bilang? Bukankah kamu sedang buru-buru? Kenapa sekarang? Tiba-tiba jadi sangat cemas. Bukankah ini karena aku menghargai bakatmu? Tapi bagaimanapun, aku percaya bahwa Nona Yan dan aku Pasti akan menyenangkan bekerja sama denganmu. Tapi meskipun begitu, aku menandatangani kontrak ini. Tidak dicap dengan stempel resmi. Juga tidak sah. jika agen resmi perusahaan Melaksanakannya dalam wewenang. Maka itu sah. tekan apa? Tidakkah kamu melihat macet di depan? Nomor yang Anda hubungi sementara. Kamu hanya perlu menandatangani ini. 200.000. Aku akan segera meminta mereka. Menelpon rekening pribadimu. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat terhubung. Tolong. Xiao Yu, mobilku ada di pusat inovasi lingkungan. Persimpangan pertama. Datang ke sini dan bantu aku mengemudi. Maaf, Tuan Deng. Kata ini, aku tidak bisa menandatangani. Nona Yan. Apa maksudmu? Benar, Tuan Deng.
Tuan Kiao mengambil proyek ini, memberikan tanggung jawab penuh padaku. Tapi, Tuan Sin masih bosku. Jadi, ketika aku menandatangani kontrak apapun, aku harus mendapatkan persetujuannya. Aku tidak bisa melewati level. Nona Yan. Orang yang melakukan hal besar harus tahu bagaimana beradaptasi. Sejauh yang aku tahu, aku pikir Nona Yan seharusnya menjadi salah satu. Orang yang sangat fleksibel? Mengapa dalam hal ini? Tidak mengerti. Apakah Tuan Deng mengenalku dengan baik? Perisahanmu akan menyelidiki situasi perusahaan kami. Lalu perusahaan kami, apakah juga ingin tahu tentang itu? Bagaimana dengan para mitra? Lalu temanku kebetulan berada di Shens. Mendengar beberapa Kisah sebelumnya Nona Yan. itulah mengapa aku percaya Nona Yan adalah seorang bertindak tegas. Orang yang bijaksana dan mampu. Aku lega mengambil proyek besar seperti ini. Sarakin padamu. Dan sejauh yang aku tahu, Nona Yan sebelumnya, Saat berada di Shens, juga menyembunyikan dari bosnya. Melakukan sesuatu. Baru saja meninggalkan Shens. Jadi aku percaya Nona Yan. Seharusnya tidak ada masalah dengan uang, kan? Benar. Terima kasih atas apresiasinya, Tuan Deng. Tapi, tidak ingin pekerjaanku saat ini. Lagi pula, dia itu visioner dan pintar. Dan orang yang kompeten. Tidak ada desa. Hal yang sama di atas. 2 kali jungkir balik. Apa kamu benar? Nona Yan. Apakah kamu tahu proyek ini? berapa banyak uang yang kamu punya? Jika kamu merasa 200.000 tidak cukup, aku bisa memberimu 300.000. Dan harganya bisa dibicarakan lagi. Bolehkah aku? Ingat, apakah Tuan Sin dari Dohe Capital? Maaf, Tuan Deng. Tuan Sin, aku yang akan menerima teleponnya. Apa yang kamu lakukan? Tunjukin ponselmu padaku. Cepat. Tuan Deng sedang rapat di dalam. Tentu saja aku tahu. Dengan yang CIN dari perusahaan kita, dia memintaku datang. Bukankah aku sudah memberitahumu? Kenapa tidak dijawab? Apakah kamu ingin aku mengangkatnya untukmu? Terima kasih. Yan Shaochen, 1 jam lalu, aku sudah memberitahumu. Perusahaan sudah membatalkan. Kamu berada di Lixin Technology. Dalam proyek ini, tanggung jawab agen. Proyek ini sudah dialihkan ke Tonggong Liwi. Artinya, jam 2 sampai 3, dalam rentang waktu ini, semua kontrak yang kamu tanda tangani tidak bisa mewakili perusahaan. Aku baru melihat. Apakah kamu mengerti? Jelas. Deng, lihat ini. Aku benar-benar minta maaf. Perusahaan membuat keputusan seperti ini. Juga tidak berlaku. Apa maksudmu? Tuan Deng, maaf. Aku tidak mau, karena perusahaan kami, alas and internal, untuk melalui kerjasama antara kedua perusahaan kita. Tidak. Sin Li, Kamu terus menunda-nunda. apakah kamu benar-benar tulus bekerja sama? Tentu saja kami tulus. Tapi kamu juga tahu,
Perusahaan kami selalu dikelola oleh orang yang berdedikasi. Jadi sekarang proyek ini sudah ada di tangan Li Hui. Artinya aku, masih Yan Xian, juga tidak bisa saat ini menandatangani kontrak apapun denganmu. Sayang sekali. Yan Xiaochen, perusahaan punya proyek lain. Silakan kamu. Apa yang masih kamu lakukan? Itu, aku benar-benar minta maaf, Tuan Deng. Semoga kita. Bisakah kita bekerja sama lain kali? Tuan Deng, awalnya hari ini, aku seharusnya mentraktirmu makan malam. Tapi, aku sudah ada janji malam ini. Lain kali kita. Aku yang traktir. Selamat tinggal. Ayo pergi, Yan Xian. Kenapa kamu tidak membalas pesan WeChat-ku? Aku mengirimu email. Sudah kamu baca atau belum? Aku cuma tidak melihat dengan teliti. Baru setiap hari di laporan keuangan. Kamu gerakan tangan dan kakimu. Sudah kubilang, jangan sok benar. Pintar dan keras kepala. Yan Xiaochen. Siapa Deng Lishan? Si rubah tua terkenal. Orang memanfaatkanmu karena kamu. Bakat yang luar biasa. Itu karena kamu bodoh. Itu karena kamu licik. Sudah bawa sampai generasi ke-18. Periksa dengan jelas. Temukan titik lemahmu dan serang dengan satu pukulan. Sudah berapa lama kamu terlibat di industri keuangan? Berani kukatakan aku sudah melakukan investigasi menyeluruh. Kadang kamu harus mengandalkan ini. Aku cuma. Percakapan antara aku dan dia. Semua terekam. Jangan pikir, kamu tidak menandatangani kontrak kali ini. Kamu tidak salah. Kalau bukan karena kamu, perusahaan tidak perlu menderita. Krisis sebesar ini. Kamu pulang dan tulis laporan evaluasi untukku. Tidak masalah. Kamu yakin tidak menandatangani kontrak? Aku bersumpah. Pulpen bahkan tidak menyentuh kertas. Aku takut setengah mati. Tiba. Tuan Sin, silakan. Kamu menulis laporan evaluasi 5.000 kata. Dengar-dengar bonusnya 50.000. Rasa sakit hati. Kamu merasa tidak enak. Sin Li sakit perut. Kalian berdua sangat mesra. Apa maksudmu? Kamu belum tahu. Bagaimana dia mengelola Tuan Luo? Penyihir tetap penyihir. Tuan Luo itu Tidak pernah kuliah. kuki mobil. Biasanya bicara sangat kasar. Tapi mulai melakukan sesuatu. Sangat berprinsip. Proyek di tangannya. Beberapa perusahaan investasi. Mereka semua menatap. Dia hanya kena apresiasi khusus untuk Tuan Cheng kami. Itu sebabnya kami prioritaskan. Kami adalah Dohe Capital. Hasio. Bukankah kami memilih Rixin? Jia marah. Aku langsung pergi ke Jones Day Financial. Kudengar kamu harus menandatangani kontrak. Kakak Sin Li keluar di tengah jalan. Baru saja menculik orang. Apa yang kamu lakukan? Tuan Luo, benar-benar kamu. Kebetulan sekali. Tolong beri jalan. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Hilangmu. Saya mengerti. Biarkan Jia turun. Oke. Tuan Luo, lihat 2 hari ini. Aku meneleponmu belasan kali. Sekretarimu bilang kamu sibuk. Ketika aku sampai di perusahaan, kamu juga tidak menemuiku. Kita bertemu di sini. Betapa bersemangatnya. Parenti. Turuan. Tuan Luo, tolong biarkan kataku. 2 menit. Apa yang terjadi terakhir kali sangat menyinggung. Aku selalu ingin meminta maaf padamu secara langsung. Aku membawa sebotol anggur hari ini. Semuanya ada di dalam anggur. Apa yang kamu lakukan? Aku akan melakukannya dulu sebagai bentuk penghormatan. Tidak. Aku beritahu kamu. Aku sudah melihat banyak. Jangan berikan aku gaya ini.
Kamu hebat. Tuan Luo. Ada botol lain di sini. Ini. Kamu dengarkan aku. Botol ini. Aku hanya ingin memberitahumu, Captain. Ketulusan dari Dohe Capital kami. Berharap kamu bangkit lagi. Kesempatan, kamu tidak akan pernah kecewa. Adik. Oak. Minum sampai mati lagi. Oak. Kamu. Keluarkan dia dari mobil. Cepat. Apa yang salah denganmu? Tuan Luo, aku tidak pernah minum begitu banyak anggur. Perutku sangat sakit. Pergi ke rumah sakit. Apa? Tidakkah kamu lihat seorang hampir mati? Cepat. Oh, kamu. Masih, aku benar-benar terkesan olehmu. Maotai ini buta. Ayo, putar balik. Kamu luar biasa. Perut Nakshini berdarah. Benar atau palsu? Tentu saja palsu. Bodoh atau tidak? Bagaimana? Aku, Lau Luo, lebih bisa diandalkan kan? Tentu saja. Bagaimana kamu terus kami? Tidak buruk. Kamu minum nasi. Aku minum 2 botol Maotai di mobilku. Langsung pergi ke rumah sakit. Membuatku hampir mati ketakutan. Tidak. Aku juga memuji kemampuan minummu yang sangat baik. Tidak. Nona Bising jauh tertinggal. Semoga kita bisa bertemu lain kali. Kerja sama jangka panjang. Shan Hao. Aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu ingin bergabung dengan perusahaan kami sebagai sales? Selain itu, bagaimana pendapatmu tentang pakaian perusahaan kami? Kamu menjadi Belajar, utamanya merek olahraga. ditargetkan untuk pelanggan muda. Lalu aku ingin tahu, kamu memenuhi syarat untuk sini. Apa alasannya? Karena sebelumnya aku, di keluarga yang lebih matang. Perusahaan pakaian, pernah melakukan pekerjaan serupa. Jadi jika kamu melakukannya, Cukup familiar. Tunggu sebentar. Halo. Halo. Aku tahu. Aku akan pergi besok. Hanya pendarahan lambung. Aku tahu sendiri. Biarkan aku sendiri, oke? Itu saja. Ayo. Selamat kepada Sinli atas penandatanganan yang sukses. Selamat. Hari ini, acara bahagia dan begitu besar. Haruskah kita mengundang Tuan Cheng dan Tuan Kiao untuk berbicara sebentar? Berbicara sebentar. Itu saja. Proyek ini ditugaskan oleh Tuan Kiao. Tuan Kiao berbicara sebentar. Aku pikir, Jika kamu ingin menyakiti tubuhmu, minum terlalu banyak. Kontrak hanya bisa ditandatangani. kalau begitu, tidak apa-apa tidak menandatangani kontrak seperti itu. Tuan Kiao, ini demi kepentingan karyawan. Nah. Terima kasih Tuan Kiao. Bagus. Aku belum menghabiskan anggurku hari ini. Tidak ada yang boleh pergi. Baik. Duduk. Malam ini, siapa yang akan menyanyikan lagu pertama kita? Sinli. Kak Silly, aku serahkan lagu pertama padamu. Sinli. Tenang saja, bersama selamat bertahun. Lagu akan kami nyanyikan. Sinli. Bagaimana dengan lagu ini? Hanya lagu ini yang bisa kusanyikan dengan baik. Sebuah lagu Tiongkok. Aku ingin memberikannya kepada Cheng Ziyuan. Kebahagiaan baru saja mengetuk pintu. Aku tak pernah bertanya. Selamat datang bibir yang lembut. Hatiku sakit sebentar. Pencahayaan di ruangan kosong. Semakin lama semakin dingin.
tinggalkan seberkas cahaya untuk memeluk kami erat-erat. Kenangan berubah menjadi catatan lama. Menardawakan Kabuto Hengku. Aku tak akan menuntutmu lagi. Seberapa kejam kamu harus pada dirimu sendiri. Sebuah kesalahan yang tak berani kukakui. Cinta, aku tidak mendalam. Orang jahat yang baik, orang baik yang jahat. Bagaimana membedakannya? Bagaimana dengan orang yang hidup di masa lalu? Bersikap tulus pada dirimu sendiri. Bersikap tulus dan serius dalam setiap cinta. Tidak cukup sederhana. Mengapa kita semua cocok? Kenangan datang untuk menyangkal. Kamu ingin jadi berharga? Hanya bisa menolak setiap kemungkinan. Ya? Tuan Cheng, bagaimana membalas saya? Ada apa? Ini tidak terlalu puas. Ayo. Berkumpul. Kamu tahu apa yang saya inginkan? Bukan itu. Benar, benar. Kamu juga tahu. Saya tidak bisa memberimu yang kamu inginkan. Itu adalah... Sudah minta lagu? Klik selanjutnya. Ya, poin panda. Jangan buang waktu ini. Kalau begitu kamu nyanyi satu. Nyanyi, kamu nyanyi dulu. Ayo. Ayo, lakukan. Tuan Cheng Belong. Mari pesan apa saja yang kamu mau malam ini. Semakin banyak pesanan, semakin baik. Tuan Cheng yang bayar. Hari ini kita. Jangan pulang sampai mabuk. Bagus. Format Tuan Cheng. First line. Format Tuan Cheng. Format Tuan Cheng. Tuan Cheng. Format kamu, Tuan Cheng. Ayo Tuan Cheng. Langkah 1, Tuan Cheng. Ayo lakukan. Berselang. Format Tuan Cheng. Salam Tuan Cheng. Hormat Tuan Cheng. Reuni kelas kuliah akhir pekan ini. Kamu datang? Saya tidak akan datang. Sudah ditebak. Kamu sangat senang di sini. Bersenang-senang. Oke dah. Pak Cheng, Kenapa kamu begitu canggung? karena aku tidak menyelidiki dengan teliti. Hampir memberikannya ke perusahaan, menyebabkan kerugian besar. Jadi, aku merasa sedikit malu. Kepercayaanmu. Cindy bilang kamu tidak menandatangani kontrak, kan? Ini bukan sekarang. Kamu menjaga jarak dariku. Alasan utamanya. Karena hubunganku dengan Cindy. Apakah kamu juga berpikir? Cindy adalah pacar rahasiaku. Kisah cinta antara bos. Tidak ada hubungannya denganku. Ya, tidak ada hubungannya denganmu. Begitulah. Dengarkan saja. Cerita emosional teman. Ayo. Cindy adalah mantan pacarku. Aku juga gadis sekolah di sekolah. Baru kenal sekali aku putus dengannya. Seperti yang kamu lihat sekarang. Kami adalah teman yang sangat baik. Dan rekan. Bisakah orang yang kita cintai tetap berteman? Aku hanya berbicara santai. Kamu tidak perlu menjawabku. Mungkin karena aku tidak cukup mencintaimu. Ini agak sampah. Ya. Mungkin kamu benar. Tidak ada pemahaman mendalam. Seperti kebanyakan anak laki-laki. Merasakan cinta. Itu bumbu dalam hidup. Tapi kemudian aku menyadari. Ada banyak hal dalam hidup. Jauh lebih penting daripada cinta. Untuk hal-hal penting ini. Aku menyatakan, serahkan pada cinta. Daripada menyia-nyiakan waktu orang lain. Lebih baik memberinya kebebasan. Biarkan dia menemukan yang lebih cocok. Itu benar. Tapi Pak Cheng, apakah kakak Cindy karena Anda lebih memperhatikan saya secara pribadi? Jadi untuk saya ada. Jangan khawatir tentang ini. Hubungan pribadi saya dengan Anda tidak akan mempengaruhi Cindy. Penilaian terhadap kemampuan Anda. Ingat apa yang saya katakan padamu? Baiklah, mengapa kami harus mempekerjakan Anda? Wawancara mengatakan saat itu, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua.
Wawancara yang mempekerjakan Anda. Itu Xin Li. Benar atau salah? Saya, dia tidak ingin saya datang ke Dohe Capital. Pada awalnya, dia tahu Anda berada di Shens. Meninggalkan level tanpa izin. Dengan menguping kebutuhan pelanggan. Biarkan desainer memodifikasi draft desain. Dia tidak setuju. Anda memiliki kebiasaan ini. Masuk Doher Capital. Tapi setelahnya, Ini adalah noda kualitas. Sangat disayangkan. Hasilnya sangat bagus. Mengapa Anda harus mengikuti ujian untuk orang lain? Apa artinya itu pada akhirnya? Anda setuju atau tidak? Dia masuk ke babak akhir wawancara. Ini masalah prinsip. Itu belum tentu terjadi. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dia bisa saja lolos begitu saja, tapi memilih untuk jujur dan terus terang. Hanya karena ini. Saya beri dia kesempatan lagi. awalnya dia meminta Anda melakukan beberapa pekerjaan pengumpulan informasi. Meski berlebihan. Tapi kamu tahu kenapa? Untuk mengasahmu. Suasana hati yang terburu-buru saat pertama kali bergabung dengan perusahaan. Kamu tahu. Lingkaran keuangan. Kecerdasan tak berguna. Hanya dengan bekerja keras dan realistis. Selain itu, ada proyek untuk perusahaan. Menghasilkan uang itu penting. Tapi di dunia ini, ada lebih dari uang. Hal yang lebih penting. Ayo, mainem. Itu. Aku benar-benar tidak bisa hari ini. Ayo, kita minum. Aku benar-benar tidak bisa lagi. Sudah minum sekali. Sejauh Zenger. Kenapa kamu merebutnya dariku? Kamu sudah minum banyak. Tidak bisa minum lagi. Aku ingin kamu mengurusnya. Kamu. Beri aku. Lepaskan, Beri aku. lepaskan, 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 lepaskan. Lepaskan. Kakak Xin Li. Aku bangga dengan pekerjaanku di proyek kali ini. Berapi-api. Dan aku minta maaf padamu dengan gegabah. Aku melakukannya. Xiao Chen. Jadi kamu bisa minum dengan baik. Aku pikir, apa yang ingin kamu katakan padaku? Semua tertulis dalam 5.000 kata itu. Yan Xiaochen. Jangan minum terlalu banyak. Ide untuk membiarkannya mengantarmu pulang. Jie milikku. Suhu di sini rendah. Tidak sama sekali. Tidak. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Tutupi itu. Ziyuan. Aku sangat pusing. Bawa aku pulang. Bagaimana kamu pulang? Oke, hampir selesai. Ayo, Kiris. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita pergi dulu. Terima kasih, Buah. Ya, terima kasih, Buah. Li Hui. Kamu bilang waktu itu, rumahmu dekat dengan rumahku, kan? Ikut aku sebentar saja. Baik. Kakak Xin Li, kamu sudah sampai rumah dengan selamat. Pergi dah. Sudah, kita pergi dulu. Dah pergi-pergi. Kiao Yu. Atau, Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Kamu yang mengantarnya. masih bisa pergi?